cara yang paling realistis buat Ganjar Pranowo itu jika dia ingin maju pada Capres 2024 itu adalah bila dia mendapatkan tiket dari PDIP. Bila dia tidak mendapatkan tiket dari PDIP, saya kira peluangnya sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Isnur Arif dari Forum News Network. Relawan Jokowi akan segera menyelenggarakan musyawarah rakyat di Sulawesi Selatan. Ini merupakan musyawarah rakyat yang kedua setelah sebelumnya digelar di Bandung, Jawa Barat. Apa artinya dengan musyawarah rakyat ini? Sebenarnya kalau kita mencermati dengan adanya musyawarah rakyat ini merupakan sinyal bahwa Jokowi apapun caranya masih tetap berusaha untuk bisa maju pada Pilpres 2024. Kalau sebelumnya itu call tingginya Jokowi itu bisa maju pada Pilpres 2024 sebagai calon presiden untuk 3 periode, maka kelihatannya sekarang ini targetnya sudah mulai diturunkan menjadi calon wakil presiden. Tapi tetap saja bila peluangnya terbuka, calon presiden itu tetap jadi target utama dari Jokowi. Artinya 3 periode itu tetap jadi target utama dari Jokowi. Apa artinya ini bagi Ganjar Pranowo? Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya pintu atau tiket pencapresan untuk Ganjar Pranowo itu sudah tertutup. Saya kira saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini, karena hal ini setidaknya juga sudah diendus oleh para relawan dari Ganjar Pranowo. Setidaknya yang disampaikan oleh Joman, yakni Jokowi Mania yang dipimpin oleh Emmanuel Ebenezer. Dia misalnya, ini kan Emmanuel Ebenezer ini juga sekarang bergabung dalam relawan Ganjar Pranowo. Jadi memang kita tahu bahwa kebanyakan relawan dari Ganjar Pranowo termasuk juga Ganjaris itu mereka adalah barisan dari relawan Pak Jokowi yang kemudian mereka sekarang pada periode ini akan memindahkan dukungannya dari Pak Jokowi kepada Pak Ganjar. Tetapi kita tahu bahwa kalau dalam posisi misalnya relawan-relawan lain, relawan Jokowi itu yang sekarang sedang mendengar musyawarah rakyat ini kan prinsipnya mereka tetap pejah gesang menderek Pak Jokowi, atau mereka yang menyebutnya pada tahun 2024 menderek Pak Jokowi. Nah, balik tadi, bagaimana dengan skenario-nya mereka? Seperti dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer, mereka bersiap-siap kalau sampai Pak Ganjar Pranowo itu tidak mendapatkan tiket pencapresan, maka mereka siap-siap berbelok untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Saya kira ini pilihan yang sangat logik ya, secara ideologis kan memang tidak terlalu jauh lah katakanlah kalau Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Apalagi kita tahu sekarang Pak Prabowo itu sudah menjadi menjadi pembantu Pak Jokowi di kabinet. Dan kita juga tahu dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo itu bahkan terus-menerus memuji kepemimpinan Pak Jokowi. Misalnya dalam kesempatan terakhir ketika membuka musyawarah nasional atau muktamar, saya lupa persisnya acaranya persis itu, Pak Prabowo menyebutkan bahwa dia memberikan semacam testimoni walaupun dia Jenderal Bintang 3 Baret Merah, tapi dia mengakui dia itu kalah dibandingkan dengan Pak Jokowi. Ilmunya, strateginya itu kalah dibandingkan dengan Pak Jokowi. Jadi ini mengisyaratkan bahwa diam-diam Prabowo pun juga tetap mengincar dukungan dari Pak Jokowi. Nah, bagaimana bentuk dukungan itu yang nanti tentu saja perlu kita cermati. Apakah skenario-nya Pak Jokowi itu kemudian nanti jadi wakilnya dari Pak Prabowo? Skenario ini jangan Anda anggap bercandaan. Ini soal yang juga digarap dan dipikirkan secara serius. Nah, sekarang dengan begitu mari kita kalkulasi ya. Kalkulasi sekarang ini dari semua calon presiden itu yang sudah hampir pasti dapat tiket itu kan baru 2, yakni Puan Maharani dari PDIP, karena PDIP ini kan meskipun perolehan suaranya tidak sampai 20%, belum memenuhi presidensial threshold kalau dilihat dari suara, tapi dari jumlah kursi itu PDI sekarang punya 128 kursi di DPR RI, dan itu sudah lebih dari 25%, karena syaratnya
kalau dari jumlah total 575 orang anggota DPR, itu untuk 20% itu totalnya adalah 115. Dengan begitu PDIP sudah bisa mengusung calonnya sendiri. Tentu saja PDIP tidak mau dia mengusung sendirian, tidak mungkin dia mengusung sendirian, apalagi kalau yang diusung itu adalah Puan Maharani. Tapi sekarang yang jelas bahwa tiket dari PDIP itu sudah disegel untuk Puan Maharani. Apalagi kita sekarang dengar ada Dewan Kolonel dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa memang tiket PDIP itu sampai sekarang adalah harga mati untuk Puan Maharani. Ini kan sebenarnya tiket ini kita sama-sama tahu tiket ini tadinya diincar oleh Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo rupanya ingin mengulang sukses story dari Pak Jokowi pada Pilpres 2014 ketika berhasil memfight accompli Ibu Megawati untuk menyerahkan tiketnya. Dan pola itu sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, tapi terbukti gagal karena tentu saja pertama Ibu Megawati tidak ingin mengulang kesalahan yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu dengan menyerahkan tiketnya kepada Jokowi. Dan ternyata setelah jadi presiden, walaupun Pak Jokowi itu adalah petugas partai, tapi tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh PDIP. Orang pasti tahu, kita tahu belaka bahwa sekarang ini yang lebih dominan mengendalikan Pak Jokowi itu adalah Luhut Panjaitan. Justru lebih dominan Pak Luhut Panjaitan ketimbang PDIP sendiri yang sebagai partai pengusung bahkan juga mempunyai petugas partai yang namanya Jokowi. Jadi itu pertama tentu tidak mau colong lagi. Yang kedua, tentu Ibu Megawati bagaimanapun berpikir inilah waktunya buat kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena kita tentu saja realistis melihat usia Ibu Megawati, dan Ibu Megawati tentu saja ingin terah Soekarno itu tetap berada dalam sirkulasi elit kepemimpinan nasional. Dan kalau tidak sekarang, itu kapan lagi? Kalau misalnya katakanlah mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden, maka dipastikan nanti pada periode berikutnya, kalau kemudian Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden, ini kan peluang dari Puan Maharani semakin tertutup. Karena bagaimana dia akan kembali berhadapan dengan seorang incumbent dan berat. Belum tentu, apalagi belum tentu pada waktu itu Ibu Megawati masih sehat, katakanlah masih bisa mengendalikan PDIP seperti sekarang. Jadi memang hampir pasti tiket dari PDIP itu tertutup. Nah kalau begitu tiket dari itu yang pertama bahwa tiketnya sudah pasti Puan Maharani. Yang pemegang tiket yang kedua itu tentu saja Pak Prabowo. Sekarang dengan berkoalisi dengan PKB saja itu sudah cukup untuk mengusung calon presiden, walaupun kita calon pasangan presiden maksud saya, walaupun kita tahu bahwa ini belum final, jadi Pak Prabowo belum final dengan Muhaimin Iskandar maksud saya. Nah tetapi setidaknya sekarang dia sudah punya tiket lah seperti itu. Sementara yang lain misalnya ada tiket lain yang sebenarnya dikreat oleh Pak Jokowi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu. Ini di situ ada Partai Golkar, ada PAN dan ada P3. Tapi kita tahu bahwa pertama tentu saja tiket ini yang pertama-tama tentu disiapkan untuk Pak Jokowi. Tadi kalau Pak Jokowi itu bisa maju 3 periode. Tapi kalau toh kemudian Pak Jokowi juga mengincar posisi sebagai wakil presiden, saya kira tiket KIB juga akan tetap dipegang erat oleh Pak Jokowi. Jadi tidak akan diserahkan kepada Ganjar Pranowo. Ya karena itu secara kalkulasi memang Ganjar Pranowo sudah berat ini peluangnya untuk mendapatkan tiket. Dari mana lagi misalnya? Apakah mungkin dari Nasdem? Karena kita tahu bahwa di Nasdem itu Ganjar Pranowo termasuk di antaranya salah satu nama yang diajukan pada Rakernas kemarin, yakni bersama Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Panglima TNI Andika Perkasa. Tetapi saya kira kalkulasinya kalau kemudian dia sudah tidak lagi didukung Jokowi, dia tidak mungkinlah mendapatkan tiket dari Nasdem. Dan kalau toh kemudian dia diadu antara pilihan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, saya kira Nasdem juga akan tetap memilih Anies Baswedan. Ini dengan pertimbangan adalah partner koalisinya. Kita tahu sekarang yang tersedia partner koalisi untuk Nasdem itu PKS dan juga Partai Demokrat. Walaupun juga sekali lagi hitung-hitungannya tidak mudah gitu. Siapa yang mungkin mereka sampai pada satu titik bisa menyepakati calon presiden yang akan diusung itu adalah
Anies Baswedan. Tetapi apakah bisa, kemudian pertanyaannya siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya? Demokrat pasti harga mati itu akan mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini normal lah, karena selain mereka ingin juga punya calon presiden, mereka juga ingin dapat kotil efeknya ya. Sementara PKS itu mengajukan 3 nama ya, dan itu nama-namanya itu juga dari kalangan internal. Sekarang tidak lagi disebut namanya itu Ketua Dewan Suro karena ya Ketua Majelis Suro maksud saya, yakni Salim Segaf, tapi sudah muncul lama disebut misalnya nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, juga ada Irwan Prayitno, dan itu yang sudah disebut sebagai calon dari calon wakil presiden dari PKS, plus wakil ketua MPR sekarang yakni Hidayat Nur Wahid. Jadi PKS sudah mengajukan 3 nama. Artinya mereka juga tentu ketika nanti bersepakat untuk berkoalisi dengan dua partai lainnya, dengan Nasdem, dengan Demokrat, mereka pasti akan all out juga memperjuangkan 3 nama ini. Ini nggak mudah tawar-menawar semacam ini, dan bisa saja kemudian di tengah jalan itu bisa bubar gitu. Belum lagi posisi Nasdem kan sampai sekarang bagaimanapun juga mereka ini adalah partai koalisi pemerintah, dan seperti dikatakan misalnya salah satu syaratnya mereka menyatakan mereka akan mendukung Anies bila Anies sepakat untuk meneruskan program-program Jokowi gitu ya. Program Jokowi itu apa sih sekarang ya? Tentu saja termasuk ibu kota baru, kemudian juga kereta api cepat dan berbagai proyek-proyek infrastruktur lainnya. Tentu ini juga tidak mudah, meskipun kita tahu ini, saya kira ini bagian dari semacam basa-basi politik atau strategi atau fatsun politik, karena Nasdem itu sekarang masih tetap menjadi bagian dari partai pemerintah. Tapi apakah ini juga nanti bisa disepakati oleh PKS dan Demokrat, itu juga tidak mudah. Jadi artinya sampai sekarang ini kalau kita bicara, sekali lagi yang punya tiket, yang sudah pasti punya tiket itu baru Prabowo dan Puan Maharani. Tersisa masih ada 6 partai lain yang ini bisa, saya kira ini masih belum solid sekali. Misalnya KIB ini kita tahu ini adalah koalisi kawin paksa ya. Dan kemarin itu baru saja misalnya musyawarah cabang di Jakarta P3, dia menggelar ketika menggelar itu dan menghadirkan ketua umum atau PLT ketua umum Muhammad Mardiono itu, Anies hadir dan dia oleh para pengurus cabang, oleh mereka Anies dielulukan sebagai seorang calon presiden gitu ya. Artinya apa? Kalau toh nanti misalkan katakanlah gitu Ganjar juga bisa mendapatkan tiket KIB itu, meskipun dia dapat tiket tapi dia akan mendapat pepesan kosong. Karena aku yakin pemilih P3 maupun pemilih PAN ini tidak mungkinlah memilih Ganjar. Kalau mereka memilih Ganjar itu mereka sama juga dengan bunuh diri. Sekarang ini bagaimanapun kan konstituen dari PAN dan juga P3 sebagaimana diakui oleh masing-masing pengurusnya itu memang lebih dekat kepada Anies Baswedan gitu ya. Dan ini juga saya kira mereka juga harus, para pengurus harus dengan tegas mulai, meskipun dengan bermain-main, mereka terus harus munculkan gagasan, munculkan isu ini bahwa mereka akan memilih Anies Baswedan ini untuk mendapatkan kotel efek ya. Kalau mereka menyatakan mendukung Jokowi maupun mendukung Ganjar, dipastikan tidak akan dapat kotel efek karena secara ideologis para pendukung ini berbeda sekali. Dan padahal kotel efek dari seorang calon presiden itu sangat penting buat PAN dan juga buat P3. PAN kita tahu sekarang dia menghadapi perpecahan di internal dengan munculnya Partai Umat. Jadi mau tidak mau suara PAN itu bisa digerogoti dan dia juga harus berjuang untuk tetap lolos parliamentary threshold. Sementara P3 lebih rawan lagi karena kita tahu pada pemilu lalu itu dia hanya berapa persen saja di atas 0,2 kalau seingat saya di atas ambang batas untuk lolos parlemen. Nah, kalau sekarang kemudian dia memilih calon presiden yang salah, maka hampir dipastikan P3 ini akan tidak lolos parliamentary threshold. Jadi yang hitung-hitungan yang begini ini yang saya kira mesti dihitung dengan cermat.
sekali lagi, dan katakan kalau P3, kalau KIB sepakat mendukung Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan para pemilih Golkar? Pemilih Golkar tentu saja mereka juga punya hitung-hitungan yang lain gitu. Apa manfaatnya mereka mengusung? Kalau Jokowi mungkin mereka masih dapat manfaat, tapi kalau mengusung Ganjar Pranowo tentu saja ini tidak ada manfaatnya buat Golkar. Tapi katakanlah begini, katakanlah akhirnya KIB itu dan Jokowi sepakat mengusung Ganjar Pranowo, tapi Puan Maharani juga tetap maju. Kita nggak tahu dia berpasangan dengan siapa, apakah dia sebagai presidennya atau sebagai calon wakil presidennya. Tapi saya melihat cenderung dia pasti sebagai calon wakil presiden. Katakanlah dia berpasangan sebagai calon presiden, calon wakil presiden, dan presidennya adalah Prabowo Subianto. Dengan adanya Puan Maharani, dipastikan pemilih PDIP itu tidak akan memilih Ganjar Pranowo. Jadi partai-partai yang akan mengusung Ganjar Pranowo juga berpikir ulang. Ya, setidaknya misalnya gini deh, untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah saja yang Ganjar pernah menjadi gubernurnya. Itu seperti dipastikan oleh Ketua Bapilu yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Pacul, dia memastikan kalau sampai Ganjar Pranowo maju pada Pilpres 2024 itu lewat partai lain, dipastikan dia tidak akan menang di Jawa Tengah. Kalau dia tidak menang di Jawa Tengah, ya berarti dia akan gagal menjadi calon presiden, dia menjadi presiden pada tahun 2024 nanti. Jadi itu tadi kalkulasi-kalkulasi macam ini yang membuat memang seperti yang dilakukan oleh Emmanuel Ebenezer ini realistis kalau mereka sudah mulai menyiapkan skenario andai kata Ganjar Pranowo itu gagal untuk mendapatkan tiket. Karena apa? Karena peluang Ganjar Pranowo untuk mendapatkan tiket itu sekarang kalau dalam kalkulasi saya jauh lebih rendah dibandingkan Anies. Anies sendiri juga masih harus berjuang setengah mati untuk mendapatkan tiket, sementara Ganjar Pranowo itu jauh lebih berat perjuangannya untuk mendapatkan tiket. Walaupun sekarang lembaga-lembaga survei menyatakan bahwa Ganjar Pranowo itu sekarang elektabilitasnya tertinggi, tapi saya yakin tanpa ada faktor PDIP di belakang Ganjar Pranowo, maka sebenarnya Ganjar Pranowo itu bukan siapa-siapa. Jadi mari kita saksikan bagaimana skenario selanjutnya, bagaimana manuvernya. Kalau kita lihat sekarang kelihatannya Ganjar sudah mulai lebih realistis ya, dia lebih mulai pokoknya apapun sekarang dia mulai menuruti kemauan dari Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati misalnya ya. Kemarin misalnya ketika ribut-ribut ada Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel, dia meminta agar tone-nya ini diturunkan. Dia tentu tidak mau berbenturan. Jadi cara yang paling realistis buat Ganjar Pranowo itu jika dia ingin maju pada Capres 2024 itu adalah bila dia mendapatkan tiket dari PDIP. Bila dia tidak mendapatkan tiket dari PDIP, saya kira peluangnya sangat berat. Ya, siapa tahu kalau dengan cara bersabar, situasi nanti politik berubah, peruntungan membawa Ganjar bisa mendapatkan tiket dari PDIP. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.